Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang segitiga cinta. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan segitiga cinta yang menjadi tema kita kali ini, Pak? Di dalam kita memahami cinta, kita bisa tertolong dengan penjelasan yang dibuat oleh seorang ahli yang bernama Bapak Robert Steinberg. Penjelasan Steinberg ini disebut dengan model segitiga cinta. Disebut model segitiga cinta karena memang model ini menggambarkan bahwa cinta memiliki 3 komponen dasar, yaitu keintiman, nafsu, dan komitmen. Lantas apa saja Pak maksud dari komponen-komponen tersebut, Pak Sindu? Yang pertama, keintiman atau dalam bahasa Inggrisnya intimacy, yaitu adalah komponen afektif atau komponen emosi perasaan, yaitu kedekatan yang dirasakan oleh 2 orang dan sekaligus merupakan kekuatan dari ikatan yang menahan bersama hubungan itu. Itu yang pertama. Komponen yang kedua adalah nafsu, terjemahan dari bahasa Inggrisnya passion, yaitu adalah komponen yang bersifat lahiriah atau biologis, yaitu dorongan untuk mendekat, menyatu, atau memuaskan dorongan seksual. Komponen yang ketiga dari segitiga cinta ini adalah komitmen, yaitu mewakili komponen kognitif atau komponen pikiran dan pertimbangan, yaitu pertimbangan untuk mengambil keputusan mencintai, pertimbangan untuk mengambil keputusan ingin bersama dengan seseorang, yang kemudian mereka mengikatkan diri dalam hubungan yang resmi, dalam bentuk yang resmi, serta mempertahankan hubungan itu. Itulah yang disebut dengan komponen. Jadi kalau digambarkan Pak Hendra, itu terjadi sebuah segitiga, di mana ketiga komponen tadi, keintiman, nafsu, dan komitmen, mewakili 3 sudut dari segitiga itu. Maka lahirlah istilah segitiga cinta. Menarik sekali Pak Sindu bahwa di sini Robert Steinberg menguraikan cinta menjadi bagian-bagian yang dapat dipisahkan. Sesuatu yang terasa tidak pernah muncul di pikiran saya. Selama ini berpikir bahwa berbicara tentang cinta ya sudah bersifat tunggal dan sekaligus tidak dapat dijelaskan. Memang Pak Indra, penguraian dari Robert Steinberg ini menarik bagi kita semua. Yaitu merupakan sebuah pengamatan yang jeli. Jadi Steinberg ini mengamati dengan jeli dan dia begitu bisa membantu kita untuk memahami apa itu cinta. Bukankah bicara tentang cinta itu sesuatu yang melekat dalam hidup kita sebagai manusia. Tetapi sisi yang lain, cinta itu terasa seperti misteri. Yaitu dekat, satu sisi dekat, tapi sisi lain juga, saya pun dekat, terasa tidak mudah atau bahkan cukup sulit untuk kita bisa menjelaskan apa itu cinta. Dari 3 komponen cinta ini Pak, apakah memunculkan pemahaman-pemahaman lain tentang cinta itu sendiri Pak Sindu? Benar Pak Hendra. Dari segitiga cinta yang terdiri dari 3 komponen tadi, yaitu keintiman, nafsu, dan komitmen, maka memunculkan 7 jenis hubungan. Wah, menarik sekali Pak Sindu. Apa saja itu? Untuk menjelaskan ini, Pak Indra, coba saya ajak kita bisa membayangkan dalam benak kita, dalam pikiran kita ada sebuah segitiga dengan 3 sudutnya masing-masing. Coba bayangkan di dalam benak kita itu, segitiga itu mempunyai 3 sudut, yaitu sudut keintiman, sudut komitmen, sudut nafsu. Saya akan jelaskan lebih dulu jenis hubungan yang berada di masing-masing
sudut segitiga tadi. Yang pertama, yaitu adalah sudut keintiman. Jadi di sudut keintiman dari segitiga itu. Yakni yang dimaksud adalah adanya hubungan yang hanya memiliki komponen keintiman saja. Jadi di sini tanpa ada unsur nafsu, tanpa ada unsur komitmen, hanya keintiman saja. Hubungan yang hanya diwarnai dengan komponen keintiman ini disebut rasa suka, atau dalam bahasa Inggris liking, ya, rasa suka. Jadi di dalam hubungan yang bernama rasa suka ini bisa terjadi pertemanan antar dua orang. Tapi pertemanan ini memang tidak ada sama sekali daya tarik seksual atau dorongan seksual. Juga tidak ada komitmen jangka panjang. Jadi ada rasa suka, rasa ingin dekat, ada rasa intim secara emosional, tapi tanpa daya tarik seksual maupun komitmen jangka panjang. Jadi hubungan pertemanan semacam ini sewaktu-waktu bisa ditinggalkan atau dihentikan karena memang tanpa komitmen. Saya melihat jenis hubungan pertama ini yang disebut sebagai rasa suka, umum kita jalani dalam keseharian kita dalam hubungan pertemanan ya Pak? Memang, tepat Pak Indra. Kita dalam keseharian kita bisa berteman baik dengan rekan yang sejenis maupun lawan jenis, bisa merasa dekat, tanpa sedikit pun diwarnai dengan ketertarikan seksual. Namun, setelah jangka waktu tertentu, mungkin 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, pertemanan itu bisa terhenti atau terputuskan. Mungkin hubungan pertemanan itu putus karena pindah sekolah, melanjutkan ke jenjang SMA yang berbeda. Satunya di sekolah yang ini, teman yang lain di sekolah yang berbeda. Jadi akhirnya hubungan pertemanan itu terputuskan, atau pindah pekerjaan, atau mungkin pindah kota bahkan, atau mungkin juga hubungan pertemanan itu bisa putus karena ada konflik yang terasa tidak nyaman, sehingga akhirnya ya udahlah, buat apa tetap ngobrol, tetap dekat sama dia, lebih baik putus aja hubungan itu. Lah itulah memang hubungan pertemanan yang tadi diistilahkan ada rasa suka, hanya memiliki unsur keintiman saja, unsur keintiman emosional. Kemudian bagaimana dengan sudut komitmen, Pak Sindu? Jenis hubungan yang kedua, yaitu memang berada di sudut komitmen. Yaitu hubungan yang hanya memiliki komponen komitmen saja. Namanya Pak Indra adalah cinta kosong. Empty love, cinta yang kosong. Jadi di sini ada keputusan, ada komitmen. Aku mau mempertahankan hubungan ini. Aku mau mencintai orang lain. Tapi hanya keputusan saja. Keputusan yang bersifat pikiran, kognitif saja. Tanpa sama sekali unsur keintiman emosional. Tanpa keinginan ada rasa dekat. Juga tanpa unsur passion tadi. Tanpa unsur nafsu atau daya tarik seksual. Jadi bisa dikatakan memang ini cinta kosong. Artinya apa? Bentuk hubungan yang berjalan bisa langgeng memang, karena unsurnya komitmen, tapi kering. Kering secara emosional. Maka ini diibaratkan seperti amplop tanpa surat. Kalau boleh saya tambahkan Pak, seperti lagu tanpa melodi atau seperti rekening bank tanpa sesen pun rupiah di dalamnya ya Pak ya? Iya, tepat Pak Indra. Jadi ini memang satu kondisi yang ironis gitu ya. Ibaratnya kita mendapatkan amplop tanpa surat. Tadi Pak Indra sebutkan itu ya. Lagu tanpa melodi. Rekening bank tanpa sesen pun rupiah. Itu memang sesuatu yang ironis. Maka disebut cinta kosong. Yaitu cinta yang hanya memiliki satu unsur. Komitmen saja. Nah jenis hubungan yang ketiga itu bagaimana Pak Sindu? Jenis hubungan yang ketiga itu berada di sudut nafsu. Yaitu hubungan yang hanya memiliki nafsu saja. Istilahnya dalam bahasa Inggris itu infatuation. Atau kalau dalam bahasa Indonesia tergila-gila.
cinta nafsu. Yaitu hubungan yang semata-mata digerakkan oleh daya tarik seksual, atau dorongan seksual, hubungan yang penuh dengan gairah seksual, dan hanya mengejar pemuasan seksual saja. Jadi di sini memang yang disebut tergila-gila, cinta nafsu ini memang tidak ada sama sekali keintiman emosional, kedekatan secara emosi, tidak ada. Tidak ada juga komitmen. Sehingga memang dalam hubungan sejenis ini, perasaan orang bisa merasa kosong. Orang bisa akhirnya merasa, aku tuh kok dimanfaatkan ya. Orang hanya ingin tubuhku saja. Aku merasa diperalat. Orang juga bisa merasa dikhianati. Dan sama sekali memang merasa akhirnya, ya aku nggak dikasihi. Aku hanya cuma dimanfaatkan tubuhku itu aja. Itulah jenis hubungan ketiga, cinta nafsu atau tergila-gila. Terasa berbeda-beda sekali ya Pak Sindu hubungan yang hanya memiliki satu komponen. Baik itu komponen keintiman saja, komitmen saja, atau nafsu saja. Bagaimana dengan jenis-jenis hubungan yang lainnya Pak Sindu? Baik Pak Indra. Sekarang kita akan melihat jenis hubungan yang keempat. Jenis hubungan yang keempat dan seterusnya itu merupakan gabungan dari dua komponen. Tadi kan satu komponen ya, tiga hubungan, jenis hubungan yang tadi. Nah sekarang mulai dari hubungan yang keempat, kita akan melihat jenis hubungan yang merupakan gabungan dua komponen dari tiga komponen cinta. Jadi dalam hal ini kita akan lihat jenis hubungan yang keempat, yaitu yang berada, coba lagi kita bayangkan ya segitiga, ada gambar segitiga di benak kita. Sekarang kita perhatikan sisi segitiga yang diantara sudut keintiman dan sudut komitmen. Jadi di sisi itu ya, garis dari segitiga itu, satu sisi itu. Jadi hubungan yang jenis keempat ini adalah hubungan yang memiliki gabungan antara komponen keintiman dan komponen komitmen. Disebut cinta karib atau cinta persahabatan. Hubungan ini merupakan pertemanan yang bersifat jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena memang ada tadi itu komponen komitmen, tidak hanya komponen keintiman. Tetapi tidak ada komponen daya tarik atau dorongan seksual. Passion tadi itu tidak ada. Jadi kembali dua komponen keintiman dan komitmen. Maka dalam hal ini kita bisa melihat berbeda dengan jenis hubungan yang hanya memiliki komponen keintiman. Yang namanya adalah rasa suka tadi. Kalau rasa suka, itu kan tidak ada komitmen. Jadi hubungan pertemanannya bisa suatu waktu putus dengan gampangnya. Tapi ini beda. Cinta karib atau cinta persahabatan, ada keintiman emosional, tapi ada komitmen. Sehingga hubungan ini lebih bersifat terpelihara dan langgeng. Dan juga berbeda dengan yang anti-love tadi ya Pak ya? Betul. Pak, kalau saya renungkan, sebenarnya inilah yang terjadi pada umumnya hubungan-hubungan persahabatan. Baik di antara sesama pria maupun antara pria dan wanita. Sekalipun bukan hubungan sebagai sepasang kekasih atau pasangan hidup. Bagaimana Pak? Ya, saya sependapat yang diamati oleh Pak Indra tadi. Jadi ini memang yang selama ini dalam keseharian kita sebut dengan namanya persahabatan. Jadi namanya persahabatan itu kan levelnya, jenjangnya itu lebih mendalam daripada pertemanan. Dan memang pada dasarnya persahabatan itu dihubungkan, diikatkan, dieratkan oleh yang namanya cinta karib atau cinta persahabatan. Di mana ada komponen keintiman, ada komponen komitmen di dalam hubungan persahabatan tersebut. Jadi komponen komitmen inilah yang memang membuat sekalipun pindah kota, sekalipun ada konflik yang bahkan cukup berat, hubungan tersebut tidak mudah diceraikan. Hubungan tersebut tidak mudah diputuskan karena ada komitmen. Sementara yang tanpa komitmen, begitu sudah merasa bosan, merasa sedikit tidak cocok, maka ditinggalkan. Dan itulah yang tadi disebut pertemanan biasa. Namanya rasa suka.
Pak Sindu, kalau cinta karib atau cinta persahabatan ini adalah jenis hubungan yang keempat, lantas bagaimana dengan jenis hubungan yang kelima, Pak? Jenis hubungan yang kelima, coba kita bayangkan itu berada di satu garis, di satu sisi segitiga, di antara sudut komitmen dan sudut nafsu. Jadi jenis hubungan ini memiliki gabungan komponen nafsu dan komponen komitmen. Namanya cinta bodoh atau cinta tanpa pengenalan. Wah, unik juga Pak disebut cinta bodoh. Ternyata memang ada ya yang disebut cinta bodoh ya Pak. Cinta rupanya membutuhkan pendidikan juga supaya tidak disebut cinta bodoh Pak. Ya, gambaran yang tepat Pak Hendra. Jadi yang memang disebut pendidikan tadi oleh Pak Hendra, itulah pengenalan yang membuat lahirnya keintiman emosional. Komponen keintiman di sini. Jadi jenis hubungan ini bisa terjadi pada pria dan wanita yang setelah bertemu hanya beberapa kali dan belum begitu mengenal, tetapi sudah melakukan hubungan seksual dan kemudian menikah. Dan setelah menikah, masing-masing pun rupanya merasa tidak perlu meningkatkan mutu kehidupan pernikahan mereka. Tidak ada dialog dari hati ke hati. Jadi, adanya komitmen mempertahankan hubungan semata-mata hanya berdasarkan nafsu atau ketertarikan seksual. Tetapi tidak ada keintiman emosional yang berkembang. Karena itulah disebut cinta bodoh ya Pak. Ya. Jenis hubungan berikutnya Pak Sindu? Jenis hubungan yang keenam berada di sisi segitiga. Di antara titik sudut nafsu dan titik sudut keintiman. Jadi jenis hubungan ini memiliki gabungan komponen keintiman dan komponen nafsu. Disebut dengan cinta romantis. Kenapa Pak disebut cinta romantis? Jadi disebut romantis ya, seperti biasanya kita membayangkan tentang cinta romantis. Apa yang dibayangkan oleh Pak Indra kalau bicara tentang romantis? Saya membayangkan candlelight, malam yang yang remang-remang begitu. Ya, tepat Pak Indra ya. Itu satu suasana yang orang sebut suasana yang romantik. Kenapa? Karena memang itu menggambarkan satu keintiman emosional. Ada satu kedekatan secara emosional. Kangen, rindu. Tapi sisi yang lain itu ternyata bukan hanya rasa kangen dan rindu. Tapi ada unsur passion. Unsur gairah seksual. Ketertarikan seksual. Aduh cantiknya. Aduh gantengnya. Dan kemudian ada dorongan-dorongan untuk bersentuhan secara fisik. Dan itulah yang disebut akhirnya cinta romantik. Jadi yang disebut romantisme itu ternyata memiliki dua komponen Pak Indra. Jadi kembali komponen keintiman emosional dan komponen ketertarikan atau dorongan seksual. Tapi minus komitmen ya Pak? Ya demikian. Jadi memang rupanya yang disebut romantik, cinta romantik itu memang bukan satu cinta yang sempurna Pak Indra rupanya. Dari penjelasan Robert Steinberg ini bukan cinta yang sempurna. Karena justru unsur komitmennya itu belum ada. Kalau saya boleh menduga, yang sempurna itu hubungan yang ketujuh ya Pak? Tepat Pak Indra. Jadi tadi kita kan sudah memperhatikan jenis hubungan yang pertama, kedua, ketiga itu di masing-masing sudut segitiga ya, sudut pertama, sudut kedua, sudut yang ketiga. Kemudian jenis yang keempat, kelima, dan keenam itu di masing-masing sisi dari segitiga cinta tadi. Sementara hubungan yang terakhir, jenis hubungan yang terakhir atau yang ketujuh itu berada di dalam segitiga itu. Tepatnya di tengah-tengah segitiga. Jadi kita bisa bayangkan Pak Indra ya,
Jenis hubungan ini memiliki gabungan komponen ketiga-tiganya. Baik itu komponen keintiman, komponen nafsu, komponen komitmen. Tiga-tiganya ada pada jenis hubungan yang ketujuh ini. Dan inilah yang tadi Pak Hendra sebut sebagai cinta sempurna. Atau saya bisa bahasakan yang lain, cinta yang lengkap. Ya, jadi bukan tahi, paket hemat, tapi ini paket all in. Jadi semua ada, paket lengkap. Dan inilah yang sebenarnya memang bentuk cinta yang ideal. Sekalipun catatannya tidak mudah memang untuk dicapai. Wah, kenapa tidak mudah dicapai, Pak Sindu? Ya, memang ini, Pak Hendra, bagaimana kita bisa alami, diri kita mengalami, kita juga mengamati orang lain. Cinta itu kan memang bukan barang statis, bukan barang mati, bukan barang yang bersifat menetap. Cinta itu kan unsur ada di dalam jiwa kita. Jadi di dalam hal ini kita bisa pahami yang namanya cinta manusia itu bisa berubah-ubah oleh berbagai situasi. Sehingga memang memiliki cinta yang mengandung tiga komponen tadi itu secara bersama-sama memang bisa dicapai. Jadi memang kita bisa memiliki cinta yang lengkap, cinta yang sempurna tadi, yang memiliki baik ada unsur keintiman, emosional, ada unsur nafsu, dorongan, ketertarikan seksual, memiliki unsur komitmen. Tetapi satu sisi juga rentan dengan perubahan yang terjadi oleh karena perubahan waktu, perubahan situasi kondisi, seperti itu Pak Indra. Apakah Bapak bisa memberikan contoh konkretnya, misalnya dalam kehidupan atau relasi percintaan atau relasi suami istri begitu? Oh ya, bisa Pak Indra. Jadi sebagaimana memang biasanya kan itu yang umum banyak terjadi, apalagi di zaman sekarang ya. Suami istri umumnya mengawali pernikahan mereka itu didominasi, lebih dikuasai dengan jenis cinta, jenis hubungan yang disebut cinta romantis. Di mana ingin dekat, jadi makanya berbulan madu. Dari berbulan madu itu ingin berbulan madu yang diperpanjang, tidak ingin segera punya anak, sering keluar bersama, itu cinta romantis. Tetapi mungkin sejalan dengan proses belajar, ya, akhirnya berkembang. Ya, kita butuh komitmen. Wah, tidak boleh gampang tertarik pada pria yang lain, pada wanita yang lain. Kalau kita mau pernikahannya bertumbuh, kita harus juga ada unsur komitmen, setia satu sama lain. Berjauhan kota karena pekerjaan, oke, tidak akan berhubungan dengan wanita lain. Jadi tetap dengan istri, tetap dengan suaminya. Lah, muncullah cinta lengkap. Tetapi sejalan dengan usia, maka sangat umum Pak Indra, gairah seksual antara suami dan istri itu bisa makin menurun. Akhirnya beralih menjadi cinta persahabatan, cinta karib. Jadi di mana unsur ketertarikan, dorongan seksualnya itu mulai mengendor. Yang lebih ada adalah hubungan yang berdasarkan keintiman emosional dan komitmen. Akhirnya muncul di masa lansia misalnya, masa lanjut usia, lebih di suasana cinta karib. Dan itu memang normal Pak Indra. Tidak ada yang salah. Jadi apakah boleh saya simpulkan cinta yang sempurna ini satu saat nanti karena pengaruh usia bisa luntur juga Pak? Ya, terutama memang di unsur ini ya, dorongan seksual, unsur ketertarikan, hasrat seksual itu, passion itu. Jadi lebih diwarnai akhirnya dengan jenis cinta persahabatan atau cinta karib tadi. Tetapi kalau dua sudut yang lain cukup kuat dapat menunjang meskipun ada faktor usia yang mempengaruhi penurunan pada kemampuan seksual seseorang begitu Pak. Tapi ini yang saya katakan bukan berarti semua demikian ya Pak Indra. Ada suami-suami, istri-istri yang sekalipun usia semakin bertambah, tetapi minat mereka secara seksual satu sama lain sama-sama baik. Jadi mereka tetap ada yang memiliki warna yang tetap kuat dari sisi dorongan atau ketertarikan hasrat seksual itu juga ada yang demikian. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan.
Intinya 3 komponen itu harus diperhatikan, dimiliki, dan dipelihara keseimbangannya, begitu Pak ya? Sedapat-dapatnya demikian. Terutama memang kembali unsur komitmen dan juga saya pertimbangkan memang unsur kedekatan keimanan emosional. Itu juga penting. Baik Pak Sindu. Pak Sindu, kalau semua penjabaran Pak Sindu tadi adalah pendapat dari Steinberg, bagaimana pandangan Alkitab Pak tentang cinta segitiga ini Pak? Ya, dalam hal ini Pak Hendra, saya mau mengambil bagian firman Tuhan dari Amsal pasal pertama ayat yang kelima. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dari nas firman Tuhan ini, kita bisa menarik bahwa kalau kita mau menjadi orang yang semakin bijak, semakin berhikmat, menjadi semakin orang yang memiliki kematangan, kita perlu belajar. Kita perlu mengenali relung-relung kehidupan ini, termasuk cinta. Jadi ketika tadi kita belajar dari seorang ahli yang bernama Robert Steinberg, kita sudah mengenali 7 jenis hubungan cinta. Maka dengan memahami kita bisa belajar untuk semakin bijak, bahwa ternyata mencinta itu bukan sekedar mengikuti dorongan hati, tapi butuh memelihara, memperhatikan dari 3 unsur ini, terutama khususnya bagi suami istri, ya, di mana unsur baik komitmen, unsur keintiman emosional dan unsur dorongan daya tarik seksual itu perlu dijaga, dipelihara secara sengaja. Jadi kiranya lewat pembelajaran pada forum ini kita bisa lebih memperkaya, mendewasakan, mempertumbuhkan cinta yang ada dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih Pak Sindu atas perbincangan yang sangat menarik ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga.